Konsekuensi dari dari lobby ini yang pertama adalah jumpa lagi dengan saya, Hidi Jalani, dari Komunitas Rindu Diskusi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Dia adalah kawan lama saya dan sekarang sudah menjadi seorang yang sangat expert di bidang komunikasi politik, lobby, negosiasi, punya banyak hal yang akan kita gali dari Kang Dom. Sehat nih Dom? Sehat. Beliau ini dulu adalah ketua senat di salah satu kampus di Kota Bandung. Gila, luar biasa nggak? Dan juga ketua Liga Santri Nusantara 2017. Gila banget. Nidom yang saya kenal dulu sudah menjadi ketua dalam salah satu event tingkat nasional. Yang ketiga, beliau juga sekarang menjadi sespri di Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Dulu saya masih ingat ya waktu pernah yang soal gamelan itu. Saya sampai sekarang masih tertawa tertinggal-tinggal, tiba-tiba ada datang kiriman perangkat alat musik. Jadi masih ingat ya? Masih terekam ya? Masih terekam. Sebenarnya itu saya masih menjadi anak nakal. Masih menjadi anak nakal. Saya udah diminta karena kan dulu saya di Fakultas Adat dan Humanis. Saya berpikir bahwa Fakultas Sastra dan Kemanusiaan kok nggak ada misalkan alat praktek yang menunjang hal itu. Makanya kita butuh alat musik yang menunjang hal itu. Saya pernah minta tapi kan nggak pernah diizinkan. Terus yang keduanya nggak pernah ada realisasi. Pada waktu itu saya nggak berpikir bahwa ada mata anggaran yang memang berbenturan. Dianggap bahwa nggak ada anggarannya. Saya anggap bahwa pada waktu itu ini bohong aja ya. Akhirnya ya udahlah, kalau misalkan fakultas nggak mau beli, kayaknya berpikir kita aja lah yang beli. Gitu ya. Saya langsung datang ke toko gamelan pada waktu harganya itu 16 juta. Saya DP 5 juta. Atas nama fakultas. Itu saya lari ke tempat angklung gamelan, angklung Arumba. Itu sekitar 7,5 juta. Saya DP 2,5 juta atas nama fakultas. Masih datang. Yang saya bayangkan pada waktu itu bahwa ketika datang bakal dibayar, tidak akan ditelepon. Ternyata ditelepon saya itu. Dom, cina, kamu di mana? Saya di Subang, Pak. Ini siapa yang mesen gamelan? Nggak tahu, Pak. Emang siapa yang mesen, Pak? Kok ini datang gamelan atas nama fakultas? Coba tanya ke yang lain. Nggak ada, cina. Di sini sudah ditanyain dari mulai dekan sampai jurusan sampai semua staf, nggak ada yang mesen itu. Terus gimana dong, Pak? Ini cina udah di DP 5 juta. Terus gimana, Pak? Dibayar atau enggak? Ya nggak tahu lah. Yang akhirnya dibayar. 3 hari kemudian datanglah angklung dan Arumba. Datang lagi angklung dan Arumba sama posisinya. Ditelepon lagi itu. Kamu di mana? Saya masih di Subang. Jangan bohong kamu. ini kamu harus bertanggung jawab urusan. Di sini saya nggak mau tahu. Ini kamu harus tanggung jawab. Angklung aja. Saya nggak pernah mesen. Di Fakultas Adab semua dosen sampai semua mahasiswa yang jumlahnya ratusan nggak pernah ada yang bilang ingin angklung gamelan dan alat-alat kecuali kamu. Ternyata pas saya cerita udah tabayun, udah ngobrol, itu semua alat sudah dibeli. Ternyata ada kejadian gini, datang angklung gamelan nanya ke satpam, Pak ini cina alat gamelan disimpan di mana? Satpam nggak tahu, kirain itu memang sudah dipesan fakultas aja. Oh Pak, biasanya kalau nyimpen alat, coba saya tanya ke TU. Ditanya ke TU, oh alat-alatnya di bawah kayaknya nggak bisa, di aula aja lantai 4. Lantai 4 di bawah? Dibawa ke lantai 4. Setelahnya dibawa ke lantai 4. Dia nganter, Pak ini Pak tagihannya cina baru di DP 5 juta. Emang siapa yang mesen ya? Ini Pak Fakultas Adab dulu cina nanti ada yang kesana nggak tahu staf, nggak tahu siapa. Saya nggak ngomong bahwa saya mahasiswa. Saya ngomong datang ke sana DP aja. Aduh saya kurang tahu ya Pak. Ini gimana Pak yang jadi sisanya? Coba saya tanya ke Pak Dekan.
Nah yang akhirnya kepala dekan ditanya, Oke. sampai kepala dekan ditanya, wakil dekan ditanya, jurusan ditanya, sampai dikumpulin semua orang ini siapa yang Tapi nggak ada. perlu skill tingkat dewa. Kamu nggak bisa kalau nggak siap dengan konsekuensinya. Yang kedua, boleh nggak berbagi kisah? Dulu itu kan masih diikut di Lajisnu, Lajisnu Kota Bandung ya. Tiba-tiba langsung ditunjuk jadi ketua Liga Santri Nusantara. Iya, Liga Santri Nusantara 2017. Itu gimana ceritanya? Kita sering nongkrong di PCNU, terus yang akhirnya saya kenal silaturahim dengan Kang Roni. Nah, dia cerita lah bahwa akan ada Liga Santri Nusantara. Nah, dia diminta bantuan oleh temennya untuk menjadi fundraising. Mau bawa kamu, saya dibawa ke Jakarta. Dan yang akhirnya awalnya saya menjadi tim fundraising. Modal mau belajar aja. Artinya kan sebenarnya persoalannya satu sih, kebutuhan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus menempatkan sesuatu itu adalah butuh, penting. Sama halnya ketika kita diajak ngobrol orang lain, ya merasa bahwa ini penting gitu aja. Udah itu masuk ke Jakarta menjadi fundraising. Pada waktu itu saya belum tahu yang namanya bisnis plan. Saya nggak tahu yang namanya misalkan SOP atau kontrak kerja yang kayak gitu, nggak tahu, apalagi ngomongin persoalan klasifikasi sponsor. Itu saya diminta untuk buat hal itu. Jadi gimana trik cara untuk presentasi sehingga orang yakin pada waktu itu? Saya berpikir setiap saya menghadapi orang mengajak saya berbicara, berarti orang menganggap saya penting. Sebaliknya bahwa saya yang diajak bicara untuk orang lain pun harus anggap saya penting juga. Kedua adalah setiap orang mengajak saya berkomunikasi, apapun masalahnya. Yang pertama adalah menjadi ruang belajar. Yang kedua menjadikan ruang potensi untuk tantangan, sebuah tantangan untuk memecahkan masalah. Itu saya suka, memecahkan masalah, tantangannya di situ. Nah, yang ketiga adalah setiap yang saya bicarakan adalah hal yang nyata. Hal yang nyata yang sering dilakukan oleh orang, sering terjadi dan sebagainya. Nggak pernah saya mengajak orang lain untuk bermimpi, tapi orang lain untuk yakin, untuk mau melangkah bareng saja. Cara mengunci agar dia itu memang yakin, gitu pasti. Yang namanya lobby, semua level bisa. Seperti misalkan orang yang menjadi marketing motor, orang yang menjadi sales makanan, orang yang mengeluarkan kata-kata lobby, orang-orang yang punya nilai tes tinggi. Padahal hal segala sesuatu sangat bisa disederhanakan. Lobby sebenarnya yang pertama adalah lobby satu, kita harus mengetahui siapa lawan bicara kita. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui terkait tentang posisi bahasan itu mau di akhir. Bahasan penting itu mau di akhir atau misalkan di awal. Yang ketiga adalah kita harus melihat situasi pada waktu itu nyaman atau tidak. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus mengetahui konsekuensi dari apa yang kita bicarakan. Kita menarik pasal itu. Tadi yang pertama harus tahu siapa lawan bicara. Kalau kita nggak tahu, misalkan kita baru kenal ya, kan kita baru kenal di Jakarta. Gimana cara agar nyambung itu? Nah, kita dari SD pernah diajarkan terkait tentang persoalan subjek, objek, predikat, gitu ya. Gue jadi inget. Gitu ya. Iya. Artinya ngomongin subjek, objek itu kan dari bacaan ini menunjukkan posisi orang itu siapa. Kalau kita belum tahu dengan orang, maka kita menempatkan diri sebagai subjek dengan subjek. Karena memang apa yang kita inginkan harus dikomunikasikan. Yang kedua, apa yang misalkan kita tidak tahu, coba untuk gali dari orang itu. Kan berjalan dengan alamiah. Kadang memang katakanlah kita menempatkan subjek dengan subjek, tapi dalam bahasa di antara kita bagaimana dominasi itu harus terjadi. Dominasi itu pasti akan menentukan posisi di mana subjek dengan objek. Dan kadang misalkan bahwa ketika kita memposisikan sebagai subjek, artinya bahwa poin penting yang kita bicarakan terhadap orang lain, bahwa itulah posisi kita sebagai subjek. Tapi ketika orang lain memberikan pernyataan atau pertanyaan,
maka memposisikan kita sebagai objek. Tadi kata kuncinya adalah kita harus saling menghargai. Itu maksudnya. Kata kuncinya kita harus saling menghargai. Orang mengajak bicara terhadap kita berarti orang menghargai kita. Kita pun harus menghargai orang. Itu kan apa? Apakah bahasan penting di awal atau di akhir? Kayak kalimat ya, deduktif. Nah ini kalau dalam lobby atau melakukan komunikasi dengan orang lain, di mana itu? Gini, sebenarnya kalau menentukan kalimat di awal, misalkan menentukan hal yang penting di awal atau di akhir, itu kan sebagai standar ilmiah saja, deduktif, induktif. Mungkin karena saya pernah kuliah, jadi yang saya sering bicara, yang sering saya gunakan adalah menentukan hal yang penting itu di awal. Hal yang penting itu di awal. Kenapa hal yang penting itu di awal? Karena kalau misalkan menentukan hal yang penting di akhir, kadang ada situasi dan kondisi ketika kita menentukan di akhir ini banyak referensi yang masuk yang lain yang akhirnya memecahkan konsentrasi yang lain. Tulisan misalkan penting, kurang penting, dan tidak penting. Oke, yang ketiga konsekuensi. Jadi kalau mau melakukan komunikasi harus tahu konsekuensi sebab akibat. Kalau saya ngomong ini apa dampaknya, kalau dia ngomong ini apa yang perlu kita lakukan, mungkin gitu ya? Apa gimana? Ya, sebenarnya gini, konsekuensi dari dari lobby ini yang pertama adalah ketika misalkan orang menyatakan, oh mungkin nanti saya pikirkan dulu ya. Oke. Kan gitu Depend ya, kalau bahasa kerennya depend. Ataupun misalkan, oh iya udah saya yakin nanti kita follow up ke depannya. Nah, dari saya nanti dengan saya sekarang atau tadi bahasa, oh nanti saya pikirkan. Nah, konsekuensi itu yang harus kita kejar. Saya pun harus siap konsekuensinya. Ketika Pak Iji meyakini obrolan saya dan Pak Iji berpresentasi terhadap orang lain, saya harus siap menjadi batu loncatan atau Pak Nidom, ini kok ada pertanyaan ini, saya harus siap menjawabnya. Dan kalau memang katakanlah banyak orang yang mempertanyakan terkait tentang apa yang saya pertanyakan, maka saya harus punya batasan. Sebenarnya dalam ruang hal ini dua persoalannya. Yang pertama adalah jam terbang, yang kedua adalah pengetahuan. Tetap bahwa pengetahuan adalah hal yang segalanya. Kita harus updating situasi apapun, kita harus updating. Ya memang kalau bahasa mepetnya ya, kita harus mampu cocokologi. Kita harus mampu cocokologi minimal ketika kita tidak tahu, tidak mengganggu apa yang kita bicarakan. Yang pertama itu terkait tentang misalkan cocokologi. Penting. Yang kedua jam terbang. Kenapa jam terbang penting? Karena gini, sebenarnya bahwa manusia itu butuh orang lain. Manusia itu tidak akan butuh orang lain ketika kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tempatkanlah diri kita setiap ketemu dengan orang dianggap itu penting. Dan ternyata ketika kita menentukan posisi yang sangat penting, referensi itu akan muncul. Kita ngobrol dengan misalkan tukang bakso, kita ngobrol dengan tukang. Kalau kita nggak punya pernyataan, ciptakanlah terus pertanyaan. Saya pengen tanya, kan kalau ada perang psikologis, kalau apalagi orang yang punya kepentingan berbeda kemudian dinegosiasikan. Nah, ketika misalnya merasa kita diserang psikologis kita, itu menawan. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Atau misalnya minimal kita bisa ngimbang lah, misalnya. Minimal kita bisa ngimbang ya. Nah, artinya bahwa orang sudah menganggap kita tidak penting. Itulah yang harus tahu. Orang menganggap kita sudah tidak penting. Maka kita pun tidak harus misalkan bahwa menganggap dia seorang penting. Carilah orang lain yang kemungkinan akan penting. Kalau memang katakanlah bahwa dirinya hanya gimmick, mungkin dengan bahasa-bahasa yang sederhana akan kembali lagi pada bahasan pokok yang kita tawarkan. Tapi kalau misalkan awalnya kita sudah tidak suka, kita sangat capek memaksakan. Suka itu ya butuh waktu. Intinya nggak harus menjelaskan kebaikan kita di hadapan orang yang sudah nggak suka. Cara pandang pun kita ada dua hal yang saya alami ya, ini pengalaman aja karena teknik lobby nggak ada buku yang pasti. Iya. Karena sangat cair kan, semua orang juga teknisnya sangat berbeda, jadi nggak. Malah justru kalau pakai teknologi jadi kaku sebenarnya. Nah, hanya panduan itu makanya. Jadi ketika kita menghadapi seseorang, dua sebenarnya ingatan saya. Yang pertama adalah ketika kita memberikan pernyataan,
maka kita harus berpikir kita ada di luar gelas. Di luar gelas. Kalau kita mendengarkan apa dari pernyataan orang lain, kita memposisikan diri sebagai yang di dalam gelas. Di dalam gelas. Ini sangat sederhana tapi sangat filosofis. Kita perlu berpikir 1000 kali. Emang beliau sastrawan. Ya, maksudnya Gila. artinya Gila. bahwa tadi bahasa gelas itu artinya bahwa segala potensi meyakinkan orang, misalkan dengan contoh keluarganya, dengan contoh siapanya, dengan contoh untuk meyakinkan aja. Tapi ketika misalkan kita mendengarkan pernyataan orang lain bahwa menganggap bahwa kita nggak punya apa-apa, kita orang kecil, kita orang yang nggak bisa keluar dari zona apapun, kita sangat butuh pertolongan orang lain. Artinya bahwa serendah mungkin bahwa kita memposisikan serendah mungkin untuk mendengarkan pernyataan orang lain. Memang kalau apa ya kayak tadi ya, kalau gelasnya udah penuh ya susah. Kalau gelasnya sudah penuh udah susah. Jadi kita nggak, jadi justru gitu. Harus dikosongkan dulu pemikiran kita. Kalau kita pemikirannya udah tahu ya, kita juga harus merendahkan hati. Nah, maka dari itu tadi kita sebagai orang yang melobi memposisikan seperti itu penting. Karena kalau kalau lawan bicara kita, dia menatap jam apa dan segala menganggap itu sepele dan sebagainya, emang konsekuensinya gitu kok. Ketika kita ngajak ngobrol orang lain, tapi kalau misalkan ketika orang lain ngajak ngobrol kita jangan nggak bisa gitu. Betul. Dan gimmick itu memang gimmick penting ya, bro. Gimmick penting. Cuman gimmick itu kan ekspresi dari hati ya. Kalau hatinya sudah nggak nyambung, ya gimmick mau diciptakan sebagaimana juga akan kelihatan. Artinya kan yang penting kita terasa jujur aja gitu ya. Ya jujur aja. Ya dia bisa kelihatan, misalnya kalau orang yang dia jaga-jaga kayak gini. Ini kan jaga-jaga, jangan sentuh saya, jangan ganggu saya. Dan ya karena tadi banyak rahasia-rahasia tadi, banyak pencerahan-pencerahan tadi, akhirnya Bro Nidom yang dulunya tidak dikenali LSM ternyata jadi ketuanya. Keren kan? Apa gue bilang, sangat mencerahkan. Lagi-lagi dari Kang Nidom ini kita banyak mendapat informasi yang sangat penting, menarik, dan sangat mendalam. Oke, terima kasih Kang Nidom. Oke, siap. Keren asli. Jika channel ini menarik, penting, dan bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Bye bye.